kalian harus baca, lalu harus pahami baik-baik, karena nanti akan jadi fondasi di kepabeanan. Nah, semester depan, itu yang ngajak kepabeanan saya lagi, dan ada sertikomnya, gitu. Udah tahu kan ya dari kakak-kakak tingkat kalian, kalau nanti ada ujian sertifikasinya untuk tenaga kepabeanan ini, gitu. Dan eh bisa dikatakan susah sih ya, karena kalau tahun tahun kemarin sih yang lulus itu berapa persen gitu cuma. Karena kompleks. Selain bahas tentang dokumen, undang-undang, jalur hukumnya, teman-teman juga ngitung bea masuk gitu. Nah, ini adalah pengantarnya. Dokumen ini pengantar sebelum teman-teman ketemu dengan induknya nanti semester depan di kepabeanan. Biar nggak kaget amat lah nanti semester depan ya. Nah, jadi di dalam ekspor impor itu ada tiga jenis dokumennya. Yang pertama dokumen induk, yang kedua dokumen penunjang, dan yang ketiga dokumen pembantu. Nah, kalau dokumen induk itu apa? Dokumen induk ini dokumen inti. Dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional. Maksudnya itu apa? Jadi, eh, di dalam ekspor impor itu kan ada pihak-pihak yang pihak-pihak utamanya lah. Nah, dokumen induk ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak-pihak utama itu. Tuh. Fungsinya sebagai pembuktian dalam pelaksanaan suatu transaksi. Jadi, misalnya seperti LC nih. LC ini untuk pembuktian. Misalnya nanti ada gugatan, oh saya udah bayar nih, ini LC-nya, udah saya terbitkan. Gitu. Lalu bill of lading. Tuh. Bill of lading ini penting sebagai pembuktian untuk meminta pencairan LC. Gitu. Lalu polis asuransi, dokumen induk ini harus ada, nggak boleh ditawar, harus ada. Yang pertama itu LC, yang kedua itu BL atau Bill of Lading, yang ketiga itu polis asuransi, dan yang keempat itu faktur atau invoice. Ada proforma invoice, ada commercial invoice, ada consular invoice. Nah, proforma invoice itu apa? Jadi kalau invoice itu kan data tentang barang-barangnya. Data tentang berapa wesel yang akan ditarik, berapa nominal nilai asuransinya, gitu. Berapa bea masuknya itu ada semua di invoice. Tuh. Kenapa penting? Karena ini nanti kalau misalnya eksportir ingin mencairkan LC misalnya, ini harus ditunjukkan. Karena apa? Karena yang harus dibayar berarti sebesar yang di invoice. Gitu. Jadi dokumen induk ini sangat penting. Untuk apa? Untuk segala urusan ekspor impor, mulai dari pencairan LC, pengurusan kepabeanan, terus misalnya barangnya nyangkut di kepabeanan kena inspeksi, itu dokumen induk ini juga yang harus ditunjukkan gitu. Jadi kata-kata tahapan kegiatan di dalam ekspor impor itu membutuhkan 4 dokumen induk ini. Itu. Invoice ini ada jenisnya proforma invoice yaitu tawaran ya. Tawaran, kalau proforma invoice ini tawaran dari penjual ke pembeli. Gitu. Kalau komersial invoice itu nota rincian. Nota rincian barang yang akan dikirim. Lalu kalau konsular invoice itu dikeluarkan oleh instansi resmi atau kedutaan. Biasanya yang tanda tangan itu atas perdagangan. Ini khusus untuk pengadaan pemerintahan. Tuh, kalau misalnya pengadaannya ekspor, impor dari luar negeri untuk instansi pemerintahan, maka yang keluar adalah konsular invoice. Ditandatangani oleh atase. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah dokumen penunjang. Nah, dokumen penunjang ini dokumen yang dikeluarkan untuk mempererat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk. Jadi, eh, kalau tadi dokumen induk itu esensinya, dokumen penunjang ini data-data untuk menjelaskan apa yang ada di dalam dokumen induk tadi. Misalnya packing list, lalu COO, Certificate of Origin, lalu Certificate of Inspection, hasil pemeriksaan. Certificate of Quality. Ya, kalau di Indonesia tuh SNI gitu.
untuk komponen-komponen tertentu, misalnya spare part, barang-barang industri, itu ada Certificate of Quality, SNI, gitu. Lalu Manufacturer Quality Certificate. Nah, kalau misalnya produsennya tersertifikasi atau tidak, itu juga bisa dimasukkan jadi dokumen penunjang. Lalu Weight Note. Weight Note itu apa? Weight Note itu beratnya. Misalnya, ada, kalau packing list tadi ada 3 kontainer berisi bla 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 bla. Kalau weight note tadi 3 kontainer dengan berat bla 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 bla, berat 1 ton masing-masing kontainer gitu. Kalau measurement list itu ukurannya, kontainer berukuran berapa kali berapa gitu. Lalu chemical analysis. Nah, ini kan teman-teman kan PBL-nya nanti tentang digis ya. Nah, chemical analysis ini mutlak diperlukan, khususnya untuk pengiriman digis. Kenapa? Karena harus ada tuh eh, keterangan barang apa yang diangkut, mengandung apa aja, yang flammable apa aja, apakah korosif. Kalau misalnya kayak asam sulfat itu berapa persen asam sulfatnya, gitu. Jadi nanti ini side side note, FYI aja ya. Nanti ketika teman-teman mengerjakan PBL, dokumen-dokumen ini juga harus dimasukkan ya ke dalam pembahasannya, gitu. Dalam pengiriman digis di komoditas yang teman-teman pilih itu perlu dokumen apa aja dalam pengirimannya, gitu. Karena setiap eh dangerous goods itu beda-beda. Misalnya kayak pengiriman kabel litium ya, lithium ion itu selain chemical analysis biasanya perlu MSDS juga, material data sheet itu. Ini bisa ke teman-teman dapat dari wawancara sih. Biasanya orang-orang freight forwardingnya tahu apa aja yang mau dikirim dokumennya. Lalu bill of exchange. Bill of exchange itu apa? Ada yang bisa jelasin nggak? Bill of exchange. Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan Putih ya. Bill of Exchange itu surat tagihan resmi, kayak surat perintah tertulis dari pihak penjual atau eksportir kepada pihak pembeli atau importir untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan, Bu. Ya benar. Jadi bill of exchange itu sederhananya wesel. Jadi mungkin teman-teman tidak melalui masa menggunakan wesel ya. Saya juga sih enggak. Tapi dulu wesel itu dipakai sebelum ada transfer bank itu anak-anak yang merantau kuliah jauh itu pakai wesel tuh teman-teman. Jadi wesel itu perintah pembayaran tertulis. Nah, dengan menunjukkan wesel, yang si pemilik wesel tadi bisa menerima pembayaran. Sederhananya gitu. Jadi perintah pembayaran atas kepada si pemilik vessel, bill of exchange itu. Nah, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya itu siapa? Pertama drawer atau penarik. Penarik itu yang menandatangani vessel, ya, yang mendapatkan uang sederhananya. Lalu drawee atau tertarik. Drawee itu yang membayar vesselnya. Dalam kasus ini berarti importir kan, drawernya eksportir. Lalu payee. Payee itu eh, bank. Kalau wesel tuh pos sih biasanya. PY itu yang menerima pembayaran gitu. Kalau dari importir berarti misalnya pos ya. Kalau Western Union deh. Biasanya ekspor impor itu pakai Western Union. PY itu Western Union di negara importir yang menerima duit dari importir. Nah, lalu ada endorsi. Endorsi itu Western Union yang ada di negara eksportir yang menerima pengalihan weselnya gitu. Jadi skemanya seperti ini. Bentar. Nah, ini jadi dari importir bayar bayar ke PY.
dalam bentuk dan PI nanti akan menerbitkan Bill of Exchange atau wesel tadi. Nah, nanti uangnya importir ini ya akan dipindahkan PI ke endorsi. Nah, nanti dari endorsi akan membayarkannya ke eksportir gitu. Dengan caranya eksportir harus menunjukkan hak tagih dia dalam Bill of Exchange itu. Gitu, teman-teman. Itu Bill of Exchange. Wesel lah, sederhananya tuh wesel. Lalu, yang selanjutnya adalah dokumen pembantu. Dokumen pembantu ini adalah dokumen tambahan yang walaupun bukan dokumen pengapalan, jadi dokumen pembantu ini bukan merupakan dokumen pengiriman barang, bukan dokumen deliver, bukan packing list, pokoknya dokumen yang tidak berkaitan dengan proses pengapalan, tapi seringkali dipakai untuk kelancaran penerimaan barang-barang, baik ke tempat importer atau eksportir. Contohnya macam-macamnya itu yang pertama FF receipt, ya, nota dari freight forwardernya. Lalu DO, delivery order. Delivery order ini dipakai kapan? Ketika surat jalan. Sederhananya surat jalan. Jadi ketika barangnya mau diangkut masuk pelabuhan biasanya nunjukin DO gitu. Itu delivery order. Lalu warehouse receipt. Kalau barangnya di loading dulu di warehouse, maka harus menunjukkan warehouse receipt untuk mengambil barang itu. Itu warehouse receipt. Lalu trust receipt. Trust receipt ini eh, trust receipt ini dipakai untuk mengambil barang. Jadi kalau warehouse receipt tadi ketika barangnya itu jadi importer itu menunjukkan warehouse receipt untuk menebus barangnya di warehouse. Kalau trust receipt ini untuk menebus dokumennya gitu, untuk menebus dokumen pada bank. Tuh, jadi kan dokumen-dokumen pengapalan itu kan terkadang kalau untuk mencairkan LC kan dokumennya itu ditaruh di bank. Itu. Jadi harus ditebus dulu dokumennya. Misalnya, dalam penerbitan LC, importer itu misalnya menjaminkan sertifikat tanah, misalnya, untuk jaminan LC-nya tadi. Nah, maka untuk nebus nebus sertifikat tanah yang jadi jaminan tadi harus menggunakan trust receipt gitu agar dokumennya bisa dipakai lagi gitu. Itu adalah trust receipt. Jadi prosedurnya itu sangat-sangat banyak teman-teman dalam ekspor impor dan dokumennya juga sangat sangat banyak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke apa ya sesi activity learning lah. Silakan. Cukup. Nah, oke. Jadi activity learning kita adalah jadi nanti saya akan memberikan satu kasus untuk masing-masing kelompok. Dan teman-teman akan menganalisis kasus tersebut 1 jam lah ya, saya kasih waktu 1 jam. Atau mau 45 menit cukup nggak? Atau mau 1 jam? 1 jam, Bu. 1 jam, oke. Jadi saya kasih waktu 1 jam untuk teman-teman berdiskusi ya. Berdasarkan kasus tersebut, teman-teman cari nih, metode pembayaran apa yang paling sesuai untuk kasus tersebut, lalu resiko apa yang bisa timbul dari metode pembayaran tersebut, dan bagaimana mitigasi resikonya, lalu dokumen apa saja yang diperlukan. Itu. Dokumen induknya apa, dokumen penunjangnya apa, dan dokumen pembantunya apa. Boleh silakan di SS dulu. Ini belum saya upload sih. PPT-nya belum saya upload ke Learning, jadi teman-teman boleh SS dulu. Nah, ini kan dibagi berdasarkan kelompok PBL nih ya. Nah, teman-teman silakan saya kasih kesempatan untuk milih. Mungkin dari kelompok satu dulu mau kasus 1 sampai mau kasus berapa? Dari kasus 1 sampai 5?
Ini saya tanya dulu. Karena kalau teman-teman baca kasusnya dulu, nggak adil dong, ya kan? Kasihan yang kelompok 5 kalau teman-teman baca kasusnya dulu. Kelompok 1 siapa nih perwakilannya? Bu, permisi, kami boleh nomor 2. Oke, kelompok 1 nomor 2 ya. Kasus 2 ya. Kasus 2. Oke, saya catat dulu. Kelompok 2 mau kasus berapa? Random aja teman-teman. Sama-sama digis kok. Dari case 1 sampai 5 digis semua. Dari kelompok 2 mengambil soal nomor 1, kasus 1, Bu. Oke, kelompok 2 kasus 1. Oke. Kelompok 3 mau kasus berapa? Oke, kelompok 3 setia pada nama kelompok aja ya. Kasus 3. Oke, kelompok 4 mau kasus berapa? Berarti tinggal kasus 4 dan 5 sih. Mau kasus berapa? Izin Bu, kelompok 4, kasus 4 juga Bu. Kasus 4. Berarti kelompok 5 kasus 5 juga ya. Oke. Nah, karena kan tadi teman-teman nggak ada lihat kasusnya kan ya. Jadi fair, lumayan fair kan ya pembagiannya ya. Nah, sekarang saya show case-nya. Teman-teman boleh screenshot sambil nanti dikerjakan. Nah, silakan. Untuk kasus 1 adalah pengiriman pelarut yang mudah terbakar melalui jalur laut. Tuh. Kasusnya singkat aja kok, karena teman-teman kan yang dicari juga singkat. Yang kasus kedua ini adalah pengiriman baterai litium ion by air. Nah, kasus 2 ini agak PR nih. Karena baterai litium itu kan riskan dikirim lewat udara, ya kan? Kalau teman-teman pernah lihat beritanya itu banyak powerbank yang meledak karena pengiriman udara. Nah, ini untuk yang kasus 2, berarti kelompok 1 ya. Nah, kasus 3 pestisida beracun by sea. Udah di-capture, teman-teman? Sudah Ya Ibu. Bu. Oke, ini yang selanjutnya. Gas terkompresi atau oksiasetilen untuk industri. Ini MMT, multimodal transportation. Jadi dari kapal naik ke pakai mobil, pakai kontainer gitu. Jadi melibatkan lebih dari satu multimoda. Lalu yang kasus kelima adalah bahan kimia industri. Oke, sudah di screenshot? Udah ya. Nah, kalau udah, sekarang saya buat breakout room-nya. Oke, teman-teman silakan masuk ke room kelompok masing-masing dan waktunya 1 jam dari sekarang silakan berdiskusi. Jam 11 kita akan kembali ke main room dan beberapa kelompok akan presentasi. Gitu. Silakan ya.